Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai artis di tanah air. Dan inilah berita selengkapnya. Resmi tersangka Medina Zain lapor balik Marisha Icha. Selebgram Medina Zain resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Marisha Icha. Kini pihak kepolisian berencana akan memanggil Medina Zain setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Januari 2022. Pengacara Marisha Icha, Ahmad Ramzi, mengatakan kliennya sudah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang menyebutkan Medina Zain menjadi tersangka. Setelah menjadi tersangka, Medina Zain siap menjalani proses hukum. Ia pun mengaku tidak mempersoalkan status hukumnya tersebut. Sementara itu, Jamaluddin selaku kuasa hukum Medina Zain mengatakan pihaknya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia menekankan kliennya tidak akan lari dari kewajibannya sebagai tersangka. Diberitakan Warta Kota Live, Medina Zain melaporkan balik Marisha Icha usai ditetapkan sebagai tersangka. Pelaporan dilayangkan Medina Zain pada hari Rabu 5 Januari 2022 di Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan. Medina Zain menyematkan dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jangto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan atau pasal 310 dan 311 KUHP terhadap Marisha Icha. Dugaan pencemaran nama baik itu berawal ketika Medina Zain meraih nominasi 50 wanita terbaik di Indonesia. Lewat akun Instagramnya, Marisha Icha dianggap telah menyindir pihak Medina dengan menyebut nominasi tersebut hasil sogokan. Sekitar bulan Desember 2021, yang menyebut prestasi apa yang diraih oleh pelapor di dalam postingan itu, bahwa penghargaan yang diperoleh klien pihaknya itu, kata beliau, penuh dengan sogokan atau dengan kata lain nembak. Marisha Icha juga dianggap telah menuding Medina Zain memberikan cincin berlian palsu ke adik ipar almarhum Vanessa Angel yakni Fuji. Tak hanya itu, Marisha dianggap mencemarkan nama baik Medina lantaran menyebut sosialita itu sudah dicekal oleh pihak imigrasi sehingga tak bisa pergi ke Amerika Serikat. Padahal kata Medina, pihaknya sama sekali tidak dicekal oleh pihak imigrasi. Sebelumnya Marisha Icha melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya pada 5 September 2021 terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Marisha Icha mempermasalahkan unggahan Medina Zain yang menuding nama Marisha Icha dengan suatu kata yang tidak baik. Tudingan dari Medina Zain ke Marisha Icha menurut pengacara Marisha Icha disebut tidak berdasar. Dalam laporan tersebut, Medina Zain disangkakan pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Berikut wawancara dengan Medina Zain bersama kuasa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Pertama-tama terima kasih dan mohon maaf rekan media sudah menunggu lama. Alhamdulillah saya tadi dengan rekan lawyernya Mbak Medina dan beliau itu membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Alhamdulillah laporan itu Mas Arif. Ini sudah tanda terima laporan polisinya. Kedatangan kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar undang-undang ITE. Dan untuk itu pada teman-teman media semuanya atas kesabaran menunggu kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena waktu menunggu agak lama. Dilaporkannya pasal apa, Pak? Pasal apa yang Pasalnya yakni pasal 27 ayat 3, junto pasal 45, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga, dan atau pasal 310 dan 311
Kitab Undang-Undang Pekerjaan. Ini tentang pencemaran nama baik yang mana, Bang? Yang disangkakan apa? Pencemaran nama baik tentang apa, Bang? Tentang menuduh klien kami ini melakukan apa namanya, jadi begini, berawal dari postingan di Instagram terlapor, yakni saudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin, yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor, dalam hal ini klien kami. Di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu, kata beliau, bahwa itu penuh dengan sebokan, atau ya dengan kata lain nembak. Nembak itu kan artinya ya kita bisa mengartikan lah gratifikasi, bahwa ya ada gratifikasi di situ. Ada hal-hal lain yang menyebabkan klien kami mendapat penghargaan itu. Karena di penghargaan itu, dalam penghargaan itu ada 50 perempuan terbaik Indonesia, dalam termasuk Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau memang nembak, berarti mungkin kita menduga maksudnya adalah semua itu menembak sehingga bisa mendapat penghargaan itu. Kemudian bahwa terlapor juga membalas postingan pelapor, yakni bahwa akibat bahwa telah mencerminkan dengan baik pelapor yang dikeluarkan oleh Warta Ekonomi Intelijen ya. Kemudian bahwa postingan sebagaimana dimaksud telah terlihat dan dibaca oleh puluhan ribu followers, bahkan boleh dibilang ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F, adik dari almarhum Bibi, pada akhir Desember 2021, yang isinya adalah bahwa terlapor memposting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entar posting juga nih video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum. Itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Yang satu lagi yaitu kutipan caption dari terlapor yang menyebut nama atau inisial dari pelapor MZ yang adalah klien kami, yang kata-katanya, ya yuk kita ke US, tapi ada yang mau ke USA juga tuh, Simba MZ, alih-alih mau berobat ke US, tapi visa dan paspornya udah keburu di planet. Berita selanjutnya, kasus gugatan terhadap Ustadz Yusuf Mansur. Kini kasus Ustadz Yusuf Mansur sampai pada tahap pengadilan. Seperti yang diketahui, Ustadz Yusuf Mansur digugat oleh Sri Sukarsi dan Marsiti yang diketahui bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Gugatan dua pekerja migran Indonesia tersebut menggugat Ustadz Yusuf Mansur terkait perkara dugaan investasi tabung tanah. Sidang perdana gugatan terhadap Ustadz Yusuf Mansur itu digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten pada Rabu 5 Januari 2022. Saat sidang perdana digelar, Ustadz Yusuf Mansur diwakili Ariel Mokhtar kuasa hukumnya, sementara Sri Sukarsi dan Marsiti diwakilkan Asfa Davibia. Asfa Davibia katakan bahwa ada 2 kasus dan 5 korban yang memberikan kuasa ke pihaknya. Kemarin ada 2 korban atas investasi tabung tanah. Menurut Asfa Davibia, persoalan itu bermula saat kliennya menerima tawaran investasi tabung tanah ketika Ustadz Yusuf Mansur sedang berada di Hong Kong 2014. Saat itu Ustadz Yusuf Mansur memberi ceramah ke jemaah Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Pada saat itu, saudara UYM atau Ustadz Yusuf Mansur menawarkan investasi tabung tanah dan ada 5 orang yang tertarik.
Sidang gugatan dua korbannya, Sri Sukarsi dan Marsiti, digelar pada Rabu kemarin, sedangkan gugatan 3 korban lainnya digelar pada hari Selasa pekan depan. Asfa Davibia, kuasa hukum 2 pekerja migran Indonesia, di sela sidang perdana gugatan kliennya terhadap Ustadz Yusuf Mansur terkait perkara investasi digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten pada Rabu 5 Januari 2022. Sri Sukarsi dan Marsiti sebut Asfa Davibia minta uang kerohiman dan investasi yang diberi kliennya itu selama proses persidangan digelar. Meski uang sudah dikembalikan, jelas Asfa Davibia, sepatutnya ada nilai investasi yang harus diberikan. Apabila dalam pengumpulan dana tersebut Ustadz Yusuf Mansur menggunakan koperasi, kata Asfa Davibia, hal tersebut melawan undang-undang perbankan. Ariel Mukhtar menyatakan sidang perdana ini masih melakukan mediasi atau upaya damai. Namun Ariel Mukhtar belum bisa menjelaskan secara rinci materi gugatan kliennya. Ustadz Yusuf Mansur, lanjut Ariel Mukhtar, akan kooperatif menjalani proses hukum. Berita selanjutnya, kabar bahagia datang dari adik Amar Zoni siap menikah dengan model cantik asal Malaysia. Adik Amar Zoni, yakni Aditya Zoni, dikenal tertutup terkait dengan permasalahan percintaannya. Namun pada Desember lalu, Aditya Zoni memberikan kabar mengejutkan terkait dengan pertunangannya dengan model cantik asal negeri jiran, yakni Yasmin Oh. Baru-baru ini pasangan Yasmin Oh dan Aditya Zoni memberitahukan kepada publik mengenai rencana mereka untuk meresmikan hubungan dalam ikatan suci pernikahan. Pasangan yang sempat menjalin hubungan secara LDR ini sudah melakukan berbagai macam persiapan menjelang pernikahan mereka. Satu di antaranya yakni persiapan melakukan fitting baju pengantin. Untuk berapa persennya sudah bisa dikatakan bahwa persiapan pernikahannya sudah mencapai 70 hingga 80%. Saat itu Aditya Zoni tengah menemani sang kekasih untuk fitting baju pengantin. Ia juga mengungkapkan telah melakukan fitting baju sebelumnya. Ketika ditemui awak media, Yasmin Oh mengenakan kebaya berwarna hijau gelap dan terdapat hiasan payet. Pun Yasmin merasa sangat bahagia ketika ditemani oleh Aditya Zoni untuk fitting baju pengantin. Sementara itu, baju yang dikenakan Yasmin disebut menjadi gambaran desain untuk busana akad nikah nanti. Yasmin dan Adit mengatakan sudah memesan desain yang mirip dengan baju tersebut. Yasmin tampaknya memiliki permintaan khusus untuk desain kebaya pernikahannya. Ia mengungkapkan kebaya pernikahannya harus dihias dengan batu Swarovski. Soal masalah baju pernikahan, mereka sepakat menggunakan busana adat Sunda. Sedangkan untuk resepsi pernikahan, busana yang akan dikenakan ada sentuhan adat Melayu. Selain itu, Aditya Zoni juga membahas soal konsep dalam pernikahannya nanti. Adit dan Yasmin sepakat menyatukan adat Indonesia dan Malaysia dalam pernikahannya. Tak hanya itu, Yasmin Oh juga meminta kepada Adit supaya tetap memilih adat Melayu dalam pernikahannya. Di sisi lain, Yasmin Oh mengungkapkan akan menggelar resepsi di 2 negara, yakni di Indonesia dan Malaysia. Diketahui Yasmin Oh merupakan warga asli Sabah, Malaysia. Namun ia juga memiliki beberapa keluarga di Indonesia, sehingga resepsi akan dirayakan di 2 negara tersebut. Berikut wawancara dengan Aditya Zoni dan Yasmin Oh. Oke, jadi hari ini kita mau fitting baju untuk pernikahan kita ya. Dan hari ini itu harinya Yasmin. Karena kemarin aku juga udah fitting juga baju. Dan sekarang aku yang gantian nganterin Yasmin untuk fitting baju. Gimana sayang? Apanya? Happy ya? Happy lah, ditemenin. Kan aku temenin kamu duluan. Iya. Dan untuk berapa persennya sih kita udah ya bisa dibilang 70-80% persiapannya gitu. Jadi bisa dibilang ini baju buat kita pas akad. Gimana? Kalau kita sih sekarang masih ingin desainnya ya, dan sudah ketemu desainnya.
Dan ini mungkin memang gambarannya aja ya kak ya, gambarannya aja untuk nanti kurang lebih ya di akad ya kak ya, di akad gitu. Tapi ada permintaan sendiri nggak sih, kayak apa mungkin dari bahan request, ada payet-payet yang ada request bahan apa gitu-gitu dari Yasmin sendiri? Kalau dari kamu apa? Ya kalau aku Swarovski lebih gitu. Swarovski Iya, lebih. manik-maniknya. Dan tapi kita kan alhamdulillah sama kakak juga untuk dibantu ini desainer kita juga yang mikirin konsepnya. Mbak Anji Asmara yang mikirin konsepnya seperti apa gitu loh. Dan alhamdulillah sih Yasmin suka ya, kamu suka ya konsepnya dari kakak ya. Alhamdulillah suka. Oke, nanti konsep dari akad nikah ataupun resepsi itu sendiri akan ada perbedaan warna nggak, atau seperti apa konsepnya? Perbedaan. Ya, konsep kita pasti ada berbagai macam warna juga, karena yang mau diadain di konsep pernikahan kita memang Indonesia sama Malaysia gimana menyatu gitu loh kebudayaannya gitu kan. Kalau yang ini memang Malaysianya, jadi yang aku mau di konsep pernikahan kita itu ada sentuhan-sentuhan Melayunya, sentuhan-sentuhan Malaysianya gitu. Jadi adat Indonesia dan adat Malaysia gitu. Berarti itu nanti dimasukin juga di baju buat nanti. Kalau di baju sih kita dan Yasmin udah setuju kita pakai adat Sunda ya. Iya. Untuk di baju, untuk di pernikahannya aja acaranya. Oh, resepsi pakai Resepsi nanti kita konsep dan desainnya itu mungkin ada sentuhan Malaysianya, sentuhan Indonesianya, jadi kayak nyatu gitu. Nah, Yasmin, rencananya pernikahan ini kan di Jakarta ya. Tapi ada rencana untuk di Malaysia juga nggak sih? Ada pasti, sebab aku juga dari Malaysia kan, dan keluarga aku juga dari Malaysia, jadi harus ada 2 resepsi, 1 di Jakarta dan di Malaysia. Iya benar. Dan Yasmin keluarganya nggak semuanya datang ke sini nanti pas pernikahan di Indonesia ya, resepsi di Indonesia nggak bisa datang semuanya, beberapa doang yang bisa hadir. Nah nanti di Malaysia gantian, aku yang sana, kita ada resepsi di sana dan buat keluarga di Malaysia ya saya. Gitu. Pakai adat juga nggak Yasmin nanti di Malaysia? Ya, aku pakai adat juga sih. Berita selanjutnya, Jonathan Frizzy ajukan hak asuh anak. Kasus polemik rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka yang berujung pada perceraian kini masih dalam tahap persidangan. Baru-baru ini dikabarkan bahwa pemain sinetron Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong mengajukan 7 poin pembuktian dalam sidang gugatan cerai terhadap Dena Devanka pada Kamis 6 Januari 2022. Bukti-bukti itu diberikan Jonathan Frizzy saat sidang gugatan cerainya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jonathan Frizzy dan Dena Devanka sama-sama tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Sinarta Bangun, kuasa hukum Jonathan Frizzy menyatakan, 7 poin pembuktian itu berisi bantahan atas gugatan Dena Devanka serta memperkuat gugatan balik atau rekonvensi. Tidak hanya membantah semua gugatan dan tuduhan Dena Devanka, pemain sinetron yang akrab disapa Ijong itu juga mengajukan hak asuh anak. Jonathan Frizzy mengajukan hak asuh anak-anaknya setelah Dena Devanka tidak menggugat hak asuh anak dalam gugatan cerainya. Jonathan Frizzy merasa mampu mengasuh anak-anaknya karena memiliki pekerjaan dari bermain sinetron dan sebagai artis. Dena tidak mengajukan hak asuh tapi hak perwalian dalam gugatannya. Atas dasar itu, Sinarta Bangun mengatakan bahwa pihaknya mengajukan rekonvensi atau gugatan balik untuk hak asuh anak. Dena Devanka saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 30 September 2021. Menurut Dena Devanka, pernikahannya selama 11 tahun dengan Jonathan Frizzy terancam kandas setelah ada dugaan perselingkuhan suaminya dengan wanita yang masih memiliki suami. Seperti yang diketahui, Dena Devanka dan Jonathan Frizzy menikah pada 27 Mei 2012 di Glow Fellowship Center, Jakarta Pusat. Selama 9 tahun menikah, Dena Devanka dan Jonathan Frizzy dikaruniai 3 anak. Dena Devanka mengajukan gugatan cerai terhadap Jonathan Frizzy ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada akhir Agustus 2021 lalu. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Jonathan Frizzy. Memberikan bantahan
dan menguatkan gugatan rekonvensi kita. Yang mana gugatan rekonvensi kita meminta agar kita diberikan hak pemeliharaan atau asuh untuk ketiga-tiga anak. Jadi di sini kita juga buktikan bahwa di dalam gugatan pertama awal itu tidak ada permintaan dari pihak penggugat untuk hak perwalian atau pengasuhan terhadap anak. Itu juga kita buktikan tadi. Kemudian juga tadi kita buktikan juga bahwa ada beberapa bukti kita yang mengatakan bahwa penggugat itu juga bekerja dan mendapatkan hasil dari usahanya, dan itu juga ya menguatkan agar kiranya nanti kalaupun diputus nanti bisa dari majelis hakim ini kepada anak-anak diberikan hak bersama. Tapi dengan adanya ini adalah gugatan daripada penggugat, gugatan cerai. Gugatan cerai itu yang bersangkutan dari pihak wanita ya harus siap-siap, saya katakan. Dan di samping itu kita buktikan bahwa yang bersangkutan atau penggugat juga bekerja dan bisa mampu memberikan hadanah nantinya kalau diputus majelis. Itu inti yang kita apakan. Kami mengajukan gugatan itu sesuai dengan pasal 36 yang di mana di situ menyatakan bahwa hak pemeliharaan bersama, itu juga hadanah bersama. Jadi kami tetap sesuai dengan gugatan kami untuk memohon kepada majelis supaya putusan majelis nanti sesuai dengan pasal 36. Jadi hak asuh bersama, hak pemeliharaan bersama. Itu yang kita meminta tadi. Dan selanjutnya nanti kami sidang tanggal 20 Januari, itu nanti kita saksi-saksi untuk membuat bukti-bukti tertulis. Kalau nanti 20 Januari itu kita ajukan saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti tertulis yang kita ajukan hari ini. Oke, kalau boleh tahu saksi-saksinya siapa Bang? Ini masih kita belum bisa katakan. Tapi intinya saksi-saksi itu nanti menguatkan daripada bukti-bukti kita ataupun membantah daripada bukti-bukti mereka. Berita selanjutnya, rugi hingga 5 miliar rupiah Irwansyah laporkan adiknya ke polisi. Kasus penipuan yang dilakukan oleh adik kandung Irwansyah kini baru sampai pada tahap pelaporan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Diwakili oleh pengacaranya yakni Zakir Rashidin menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk konsultasi terkait perkembangan laporannya pada Kamis 6 Januari 2022. Sebelumnya Irwansyah melaporkan adiknya yakni Hafiz Fatur ke Polres Metro Jakarta Selatan pada November 2021 lalu. Laporan ini dibuat setelah Irwansyah merasa dirugikan dengan nominal yang jumlahnya fantastis karena adiknya memalsukan tanda tangan serta dokumennya dan sang istri Zaskia Sungkar. Atas tindakan yang dilakukan oleh adiknya tersebut, Irwansyah dan istri harus merugi hingga mencapai 5 miliar rupiah. Zakir Rashidin menyampaikan bahwa agendanya pada hari ini, ia akan berkoordinasi dengan penyidik untuk konsultasi terkait dengan laporan yang dibuat di Polres Jakarta Selatan. Zakir mengatakan bahwa seperti apa nanti koordinasinya dengan pihak kepolisian mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya akan dijelaskan. Karena saat ini ada rencana perbaikan laporan, itulah alasan mengapa pihaknya melakukan pemeriksaan lagi. Zakir menyebutkan bahwa ia akan membicarakan upaya lainnya, tidak hanya perkara pidana tapi juga perdata. Dalam konsultasinya, pihak Irwansyah akan memastikan perkara mana yang lebih dahulu diprioritaskan. Berikut wawancara dengan pengacara Irwansyah yakni Zakir Rashidin.
Baik, yang pertama upaya hukum pidana yang saat ini sudah kita laporkan ke Polres Jakarta Selatan, dan yang kedua berkaitan dengan upaya hukum perdata yang juga akan segera kami lakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi karena ada dua upaya hukum, maka tentu kami sebagai negara ya, penegak hukum, penyidik adalah mitra kami berkonsultasi. Karena mengingat ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 itu berkaitan dengan apabila ada perkara yang sama, kemudian perkara perdatanya berjalan, maka pidananya itu ditangguhkan. Nah, itu yang kemudian kita koordinasikan dan konsultasikan. Bagaimanapun penyidik adalah mitra kami, tentu kami butuh saran-saran dan pendapatnya. Dan kami sudah sampaikan tadi tentang proses yang sedang berjalan itu. Nah, ini sudah mendapatkan juga tadi saran dan pendapatnya, dan tentu ini akan kami sampaikan kepada klien Mas Irwan untuk kami koordinasikan selanjutnya, karena memang mengingat besok rencananya memang ada pemeriksaan, tapi saran-saran yang kami tadi terima itu tentu itu menjadi pegangan kami juga untuk kami sampaikan kepada klien supaya nanti klien memutuskan apakah mau pilih jalur perdata atau mau pilih jalur pidana. Itu semuanya akan kami serahkan kepada klien. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau meluruskan berkaitan dengan rumah yang disita. Nah, ini takutnya nanti jangan sampai beritanya kemana-mana. Rumah yang disita itu bukan rumah tinggal yang saat ini Mas Irwan dan Ibu Zaskia tempati. Ya, saya juga mau clearkan supaya tidak melebar gitu. Rumah yang disita itu bukan rumah yang ditinggali atau yang ditempati oleh Mas Irwan dan Ibu Zaskia hari ini, bukan. Rumah yang disita tersebut adalah rumah lain yang beralamat di Ciputat. Nah itu, supaya nanti tidak dinarasikan seolah-olah itu rumah yang disita. Jangan juga begitu, karena mereka kemarin sudah menyampaikan itu kepada saya. Nah, terkait dengan kerugian-kerugian kemarin sudah saya sampaikan, hampir sekitar kurang lebih 5 miliar, karena tidak hanya rumah saja, juga ada unit, ada mobil juga ya. Dan itu sudah kemudian kita lakukan perhitungan, dan insya Allah dalam waktu dekat gugatan perdatanya segera kita daftarkan. Gitu. Mungkin dari untuk pemeriksaan besok? Siapa Bang? Ya, terkait dengan pemeriksaan besok, itu yang nanti akan saya komunikasikan ke Mas Irwan. Karena ada dua upaya, ada upaya perdata dan pidana. Mau dahulukan yang mana? Karena peraturan Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.